Selamat pagi, saudara-saudara, ibu bapak, opa oma yang dikasihi Tuhan, dimanapun dan dalam keadaan apapun Anda sekarang ini. Syukur kepada Allah, Ia memberikan kepada kita keadaan yang semakin melegakan hati. Dengan meredanya wabah COVID-19, masyarakat semakin leluasa bergerak untuk menikmati hidup sehat dan mengembangkan kehidupan dalam segala bidang, khususnya kehidupan sosial ekonomi, baik ekonomi keluarga maupun nasional. Dan kiranya dalam waktu dekat, kita segera dapat mengadakan doa pagi dan doa malam seperti dulu lagi, yaitu dengan tatap muka atau berkumpul di gereja. Hari ini, akhir Mei 2022, kita merenungkan Mazmur 97, yang juga kita jadikan Mazmur tanggapan dalam kebaktian tanggal 29 Mei yang lalu. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Mari kita ikut di dalamnya dengan bernyanyi penuh sukacita dari KJ 242 ayat 1 sampai 3. Muliakanlah Allah Bapa. Marilah kita berdoa, saudara-saudara. Syukur atas pagi yang baru yang dikaruniakan kepada kami, ya Allah. Syukur atas matahari yang menerangi dan menghangatkan bumi. Syukur atas bumi yang menghasilkan tanaman padi dan sayuran dan buah-buahan yang dapat kami makan setiap hari sehingga hidup. Dari tangan-Mu lah, ya Tuhan, mengalir semua yang baik dan yang dapat menimbulkan sukacita dalam jiwa kami. Syukur atas iman yang timbul dalam diri kami untuk percaya dan mengagungkan Tuhan sebagai Raja. Raja yang memerintah seluruh bumi dan pulau-pulau dengan keadilan dan kebenaran dan menerangi kehidupan di dunia ini. Syukur atas pemerintah yang memerintah atas kehendak Tuhan dan petunjuk Tuhan. Kami doakan terus pemerintah Indonesia agar selalu menjalankan keadilan dan kebenaran-Mu, ya Tuhan. Berilah firman pagi ini supaya kami turut bersukacita dan bersorak-sorak di depan-Mu siang dan malam.
Kami mohon dalam Tuhan Yesus, anak Bapa sendiri. Amin. Marilah saudara-saudara, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 97. Itu dibuka dengan ayat 1 yang berbunyi, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara Mazmur ini membicarakan Tuhan Allah sangat istimewa, sangat unik. Allah itu digambarkan dikelilingi awan dan kekelaman. Ayat 2. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Jadi gambarannya Tuhan dikelilingi awan, dikelilingi kekelaman atau kegelapan, sehingga kita tidak bisa melihat dia. Ia tidak tampak, penuh misteri, rahasia. Tapi petugasnya giat dan rajin berkeliling, sehingga menampakkan Tuhan yang giat bekerja bagi kehidupan dan kebaikan bumi dan pulau-pulau, sehingga penuh sorak-sorak dan sukacita. Ya, ayat 1 tadi, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Nah, siapa petugas yang disuruh Tuhan berkeliling, bergiat bekerja itu? Dalam ayat 3, 4, 6 disebut namanya, yaitu api, kilat-kilat, langit. Ayat 3, api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. 4, kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. 6, langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Ya, jadi ada petugas-petugas yang berkeliling, giat bekerja, namanya api, kilat, dan langit. Wah, petugas Tuhan kesana kemari, sehingga gunung-gunung gemetar dan luluh seperti lilin. Ayat 5. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Lawan-lawannya juga hangus. Ya, ayat 3 tadi. Dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Ada sebuah lagu yang dikarang oleh Bapak E.L. Pohan, almarhum. Itu seorang komposer yang sangat terkenal. Itu mirip. Ya, Tuhan tidak terlihat, tetapi karyanya tampak di mana-mana. Ya, itu dinyanyikan paduan suara dewasa Cibunut pada suatu perayaan. Ya, judulnya Ku Cari Engkau. Ku cari engkau, ku cari engkau, yang tiada ku kenal, yang tiada kunjung tampak, namun berkuasa atas malak. Malak itu malaikat-malaikat. Dan tak terlihat, kau sebar sering berkat-Mu yang besar, yang abadi, yang abadi. Di manakah engkau? Jadi Tuhan tidak tampak, tapi dia menyebar berkat yang besar. Sehingga dia bertanya, di mana engkau? Pada bait keduanya, ku cari engkau, yang tak ku mengerti. Di atas bintang-bintang, tempat takhtamu yang gemilang, engkau hiasi hidupku. Dengan pelbagai rahmat-Mu, maha besar, maha besar. Di mana engkau? Ya, jadi kita melihat dia tetap mencari di mana Tuhan.
Dia telah menghiasi hidupku, tapi dia di atas bintang-bintang. Tidak terlihat, tapi rahmat-Nya besar, maha besar. Lalu ayat terakhir, dia berkata, semukah engkau, semukah kau, semu itu apa? Maya ya, tidak jelas, tidak nyata. Semukah engkau, semukah kau, aku bingung, tertegun. Namun bila ku pandang indahnya bunga yang di padang, dan danau tasik dan teluk, manusia yang engkau bentuk, ku yakinlah, kau Allahku. Wah, jadi memuncak nyanyiannya ini. Tuhan tetap tidak terlihat, tapi melihat bunga-bunga di padang, danau, laut, ya tasik itu laut, teluk, manusia yang dibentuk Tuhan. Aku yakin, kau Allahku. Aku yakin, kau Allahku. Oh, bagus ya lagu ini ya. Tuhan tidak tampak, tetapi memenuhi alam dengan berkat dan kehadiran. Kita bersyukur dapat mengenal Tuhan dan turut menyembah dalam sukacita, sehingga kita dapat memperhitungkan diri kita sebagai yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan. Ayat 10-12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Berarti kita telah mencapai tujuan tertinggi dalam hidup di dunia, yaitu bergaul dengan Tuhan siang malam sebagai kekasih. Ini yang tidak bisa hilang, tidak bisa mati. Ini akan kekal, meskipun bumi berubah dan gunung-gunung lenyap. Meskipun kita akan meninggalkan dunia ini, istilahnya meninggal dunia, kita tetap hidup di depan Tuhan Allah dengan penuh sukacita dan sorak-sorak dalam kerajaan-Nya. Disebut orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang tulus hatinya, orang-orang benar. Jadi seperti apapun keadaan kita sekarang ini, sehat atau sakit, kecukupan atau kekurangan, sedih dan berduka cita atau penuh kegembiraan, tenang atau takut, kiranya kita tetap bergaul dengan Tuhan sebagai kekasih-Nya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan dengan tulus, orang-orang yang benar. Dan dengan itu kita menjadi manusia yang penuh sukacita dan kuat hidupnya. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Ya Tuhan, Raja kami, Allah kami, yang memerintah seluruh bumi dan segala pulau-pulau. Kami bersyukur mengenal-Mu dan menyembah-Mu, karena pekerjaan-pekerjaan-Mu tampak, khususnya karya-Mu dalam Kristus Tuhan kami, menjadi berkat besar bagi kami. Tolonglah supaya dalam jemaat-Mu GKI Taman Cibunut selalu berkembang pelayanan-pelayanan kepada-Mu, puji-pujian kepada-Mu, ibadah kepada-Mu. Tuntunlah dengan hikmat-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, majelis jemaat, penatua, pendeta-pendeta, yang tiap hari memikirkan kemajuan-kemajuan jemaat-Mu dalam bersekutu, melayani, dan menjadi saksi. Kiranya semua program, rapat-rapat diberkati Tuhan, dihadiri Tuhan, sehingga apapun yang dipergumulkan majelis dapat menjadi kemajuan jemaat
sebagai tanda kehadiran-Mu di tengah masyarakat, di tengah dunia ini. Secara khusus kami berdoa untuk rencana pada bulan Juni memulai lagi kebaktian-kebaktian, mendekati suasana seperti dulu, tatap muka, mulai tanggal 12 Juni nanti. Direncanakan akan ada 2 kebaktian yang tatap muka dan juga melalui saluran online. Kiranya rancangan-rancangan itu menjadi pengalaman yang Tuhan karuniakan, bahwa dalam berbakti, bersekutu, kami menikmati pertemuan-pertemuan. Kami mohon supaya apa yang diselenggarakan pemerintah untuk warganya ini dapat membawa sukacita, bahwa pemerintah memberikan kelonggaran-kelonggaran untuk pertemuan bagi warga masyarakat, karena situasi pandemi sudah semakin baik keadaannya, semakin melandai grafiknya, bahkan kasus-kasus semakin berkurang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita, yang sakit, yang usia lanjut. Oh Tuhan, kuatkanlah hati mereka, tegarkanlah hidup mereka, supaya dapat berjalan bersama Tuhan dalam proses-proses sekarang ini, dalam berduka cita, dalam sakit, dalam pemulihan, semuanya mengalami, dipegang Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Secara khusus kami bersyukur oleh karena pemulihan dan kesembuhan yang semakin baik dialami oleh anak-anak-Mu, Bapak dan Ibu Sulendro, Ibu Lani Gunawan, Ibu Deborah Yakin, Bapak Kiki Rahadi, Bapak Mulya Sitohang, Ibu Tris Karyadi, Bapak Semaya, Bapak dan Ibu Handrian, dan Bapak Berhasil Ginting dan anaknya. Kiranya apa yang mereka alami terus dialami dalam pengasihan Tuhan, sehingga semakin pulih, semakin kuat. Biarlah tindakan-tindakan dokter, perawat boleh membuat mereka semakin kuat. Kami masih terus juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berbaring sakit atau usia tua, Pak Yoke Tong, Pak Julius Adiwijaya, Ibu Herawati Kosasi, Ibu Ripka Yakin, Ibu Dewi Kanya Wibawa, Ibu Windewanto, Ibu Dorcas Lisyawati, Ibu Lim Aimoy, Ibu Betty Suciadi, Ibu Tina Permana, Ibu Elin, Pak Hadi Pratomo, Ibu Kuagot Eng, Ibu Herlina Suhanto, Ibu Swat Wangsanegara, Ibu Elis Randina, Ibu Gunawati, Bu Bun Yeni Miranti, Bapak Mulyana Wijaya, Bapak Hadi Pratomo, Bapak Budi Kiantoro. Sehingga dalam usia lanjut dan lemah tubuh karena sakit penyakit, mereka mengalami betapa Tuhan dekat pada mereka, berjalan siang malam dengan mereka, sehingga pengharapan besar, hati kuat, roh dan jiwa menyala-nyala dalam kasih kepada Tuhan, iman hidup. Tolonglah mereka. Kami mohon dalam Kristus Tuhan kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Demikianlah acara doa pagi kita hari ini, saudara-saudara. Selamat melanjutkan aktivitas dalam rumah atau di luar rumah dengan sukacita dan beriman di bawah pengasihan Tuhan. Amin.